Ustazah menjelaskan materi selanjutnya, Ustazah akan memberitahu kalian apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah memahami perbedaan modal auxiliary must atau have to untuk mengungkapkan keharusan atau obligation melakukan sesuatu. Yang kedua, membuat kalimat terkait modal auxiliary must atau have to untuk mengungkapkan keharusan atau obligation untuk melakukan sesuatu. Oke, next kita ke materi ya. Expression of obligation. Must and have to. What is obligation? Apa sih obligation itu? Ya, benar banget. Obligation artinya adalah kewajiban atau keharusan. Oke, next. Obligation adalah ungkapan yang digunakan untuk mengatakan kewajiban melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris tentunya. Expression of obligation. Ada dua kata yang sering digunakan untuk menunjukkan obligation atau dua modals yang ditunjukkan untuk menunjukkan obligation. Yang pertama adalah must, yang kedua adalah have to. Oke, next. Sekarang kita ke pola atau formulanya dalam membuat kalimat positive obligation ya. Yang pertama adalah must. Polanya sendiri adalah subject plus must plus verb one. Kalian juga sudah tahu kan subject itu apa aja? Ya, benar banget. Subject itu ada she, he, it, ayu, they, we. Oke, next kita ke bentuk kalimatnya. I must study now. I must study now. Aku atau saya harus belajar sekarang. Oke, next. Kita ke negative obligation. Formulanya adalah subject, must-nya ditambah not dan tetap ditambah verb one. Ketika menjadi negative obligation, dia berubah artinya menjadi dilarang ya, bukan harus lagi. Kita ke bentuk kalimatnya. We must not talk loudly in the class. We must not talk loudly in the class. Artinya kita tidak boleh ribut di dalam kelas atau kita tidak boleh bersuara keras ataupun berisik di dalam kelas. Baik, kita ke bentuk obligation yang kedua ya. Positive obligation dengan have to. Formulanya tidak jauh beda. Subject, have to, dan tidak lupa pasti menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Bagaimana bentuk kalimatnya? I have arrived on time. Artinya saya harus datang tepat waktu. Oke, kita lanjut ke negative obligation. Negative obligation dalam bentuk have to adalah polanya seperti apa? Oh, dia subject. Setelah subject kita tambahkan not, dan setelah itu ada have to, dan artinya verb one. Artinya menjadi tidak perlu ya, bukan keharusan lagi. Kita lihat bentuk kalimatnya. She don't have to go to school tomorrow. She don't have to go to school tomorrow, yang artinya dia tidak perlu berangkat sekolah besok. Mungkin saja libur ya, makanya dia tidak perlu berangkat ke sekolah. Oke, Ustazah akan memberitahu materi terkait atau ukrawi. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu Allah yang tidak menurunkan hujah. Untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pastinya kita harus selalu berbuat baik. Allah tidak suka ketika kita tidak berbuat baik atau mengharamkan segala sesuatu yang keji
atau perbuatan dosa yang melanggar. Oke, next. Well, now let's watching this conversation. Do you want to go to the bookstore? Sorry, I can't. I must do my laundry today. Do you want to go to the movies? Sorry, I can't. I have to go to the supermarket today. Okay, do you understand about the material today? Alhamdulillah, I hope all of you understand. Baik, Ustazah ulangin ya. Obligation adalah kewajiban atau keharusan. Modal yang biasa digunakan untuk obligation adalah must and have to. Obligation biasanya bisa dalam bentuk positif dan negatif. Ya, sekarang kita ke perbedaan must and have to ya. Must biasanya ditunjukkan untuk obligation atau kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Dan have to biasanya digunakan ketika suatu kewajiban itu terlibat dengan orang lain. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya.